ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا أما بعد. Meski yang dihormati Allah, Alhamdulillah malam ini kita akan meneruskan program kita tentang keikian ya. Sebelumnya mari kita buka dengan baca Ummul Quran. Kalau ada faedahnya kita sampaikan kepada Al-Mafrola Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim LML selaku Sohibul Fikrah, penggagas ya, yang punya ide mendirikan IKI yang kita cintai ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam ini kita akan membicarakan ya biografi singkat Sohibul Fikrah, penggagas atau yang punya ide ya dirikannya Institut IKI Jakarta ini ya. Jadi Anda mesti kenal betul siapa yang mendirikan IKI ini, siapa penggagasnya, siapa yang punya ide ya, sehingga IKI ini berdiri dan berkembang hingga hari ini ya. IKI itu dapat kita gambarkan, tamsilkan sebagai pohon besar yang rindang, yang tumbuh subur, yang daunnya banyak, bagus, subur, bunganya hebat, ya, buahnya tentu, ya, sangat banyak, ranum, dan sangat menarik kepada siapa saja yang melihatnya, sehingga banyak orang yang ingin memetiknya. Mahasiswa yang dari berbagai wilayah Indonesia itu dapat kita tamsilkan sebagai para pemetik buah dari pohon besar yang ditanam oleh Al-Mafrola Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim LML. Jadi IKI tidak lahir begitu saja, tapi IKI itu lahir lewat perenungan yang panjang, lewat pertimbangan yang masak, lewat studi yang lama, lewat kajian yang mendalam, bahkan lewat ya pelawatan ke negara-negara Islam untuk melihat dan mengecek apakah di sana ada perguruan Islam spesifik Al-Quran yang kayak IKI ini. Jadi beliau sebelum mendirikan IKI ini ya melakukan istikharah, mujahadah, istighosah, jihad ruqyah ya untuk ya menemukan ide yang bagus dan indah ini. Dibarengi dengan studi ke beberapa negara Islam di Timur Tengah bahkan sampai Asia Tengah sana. Beliau ingin melihat apakah ada di negara-negara itu perguruan Islam khusus wanita yang mengkaji secara spesifik ulum Quran ya dan mewajibkan mahasiswanya menghafal Quran. Ternyata hasil pelawatan beliau ke berbagai negara itu ya, menemukan fakta ya, di mana di berbagai negara Islam belum ada perguruan Islam spesifik ya yang mengkaji ulum Quran dan yang mewajibkan mahasiswanya menghafal Quran seperti yang ada di IKI. Itulah ya antara lain yang mendorong beliau ya agar IKI dirikan.
Jadi Sohibul Fikrohnya yang punya ide penggagasnya itu beliau. Wah, itu luar biasa. Pada waktu itu ada pemikiran semacam itu luar biasa, kan? Karena belum ada pemikiran semacam itu yang muncul dari ulama-ulama besar yang lain, kecuali beliau. Yang sebelumnya sudah mendirikan PT IKI, yang khusus putera ya. Nah, yang khusus putih ini sebagai jawaban tadi antara lain kan, karena ternyata di berbagai negara Islam, bahkan termasuk Azhar Mesir ya, tidak ada jamiah spesifik yang kaya IKI. Hatta sehingga hari ini. Yang ada di sana adalah semacam fakultas. Kemudian ada prodi yang mirip-mirip dengan IKI. Nah, dengan demikian pemikiran ini sangat cemerlang. Ya, yang kemudian nanti akan diikuti oleh banyak ulama di berbagai daerah mendirikan perguruan tinggi seperti IKI ini kan, ya, termasuk yang di Wonosobo. Nah, ini Saibul Fir'aunnya, penggagasnya yang punya ide adalah beliau, Al-Mafrulah. Nah, untuk itu perlu kita pahami, kita pelajari, ya walaupun singkat ya, tentang biografinya, terkait dengan kelahirannya, kemudian silsilahnya, dan pendidikannya, kiprahnya, karya ilmiahnya, kemudian sifat-sifat agung yang dimiliki beliau. Nah, nanti yang terakhir tentang pemikirannya. Nah, ini pun kaji ya. Al-Mafrulah itu ya lahir di Bengkulu. Lahir di Bengkulu dari seorang ulama besar yang bernama Kiai Haji Husain bin Kiai Abdus Syakur. Ulama besar yang berasal dari Bugis yang pindah ke Bengkulu. Seorang ulama yang juga saudagar ya waktu itu. Nah, ibunya bernama Hajah Zawiyah, istri tadi Kiai Husain tadi ya. Keduanya berasal dari mana? Sulawesi Selatan ya. Kiai Husain ini dari Bugis. Nah, isinya, yakni ibunya Bayi bin Husain, itu ada keturunan dengan dari kerajaan apa? Ada keturunan dari kerajaan Salibar. Artinya silsilahnya nyambung sampai kerajaan Salibar yang ada di Sulsel sana. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa beliau ini keturunan orang hebat, orang besar. Dari pihak ayah, ya, keturunan ulama, ya, dari pihak ibu ini keturunan raja-raja. Nah, beliau lahir di Bengkulu ya, Bengkulu. Kemudian, ya, saudaranya banyak lah. Nah, kita sebutkan di sini. Nanti ada bukunya sendiri, Anda bisa baca. Nanti kita kasih bukunya untuk di fotokopi aja. Beliau pendidikannya diawali dari rumah, sama dengan layaknya anak-anak kiai yang biasanya dididik langsung oleh abahnya, oleh bapaknya. Jadi pendidikan agama pertama diperoleh oleh beliau itu lewat ayahnya di rumah, di kediamannya. Nah, dari situ kemudian beliau melanjutkan ke Singapura, belajar di madrasah yang formal di Singapura, tingkat ibtidaiyah. Dari sana beliau kemudian belajar lagi, pindah lagi nih. Teruskan sanawiyah di Tanjung Karang. Ada madrasah yang didirikan oleh abahnya, oleh Kiai Husain di Tanjung Karang. Nah, beliau sekolah di situ. Dari situ beliau meneruskan sekolah ke madrasah juga tingkat aliyah di Teluk Betung, masih di Lampung ini ya. Kalau ada orang Lampung tahu lah. Nah, di samping belajar di madrasah, beliau sudah mulai belajar di luar dengan para kiai yang ada waktu itu. Kebetulan di Bengkulu banyak kiai besar juga waktu itu, di mana di Lampung banyak juga yang rata-rata keturunan dari Arab Saudi ya, dari Madinah, dari Makkah. Dan beliau belajar kepada ulama-ulama itu. Sehingga ilmunya bukan saja didapat dari
madrasah, tapi juga diperoleh dari kiai ya yang beliau belajar langsung di luar jam sekolah. Ya ini yang perlu kita contoh ya, seperti kemarin saya sampaikan. Artinya ketika kita belajar jangan mengandalkan hanya dari bangku kuliah ya. Kita masih apa namanya? Masih banyak ya menimba ilmu dari para dosen, para kiai, para ulama yang ada di luar yang sekarang ya masih ada mereka karena kebanyakan sudah tua kan. Ya. Nah, kemudian dari Tanjung Karang tadi setelah tamat ini pendidikan ini sejarah pendidikannya yang perlu kita tahu ya. Beliau meneruskan di pesantren Banten di Cirebon. Di Cirebon ada pesantren waktu itu. Nabi belajar di situ. Dari Cirebon, ya setelah belajar di pesantren sambil belajar di luar sama kiainya, sama pengasuhnya, beliau belajar di Jami'in Khair di Tanah Abang. Di Tanah Abang ada madrasah Jami'in Khair yang didirikan oleh orang-orang Arab, para sayyid, para habaib. Nah, waktu itu terkenal kan? Beliau ingin bertemu sama guru dari abangnya, yaitu Kiai siapa lupa namanya saya, yang pernah belajar di situ. Tapi ternyata sudah tidak ada di situ. Nah, di sini ada cerita yang menarik. Ketika Al-Mafrulah belajar di Jami'in Khair di Tanah Abang, oleh guru-gurunya dikira beliau itu ingin datang untuk mengajar. Kenapa? Karena bahasanya bagus banget, lancar banget. Ya, kayak guru aja. Dan pakaiannya berlentai kan? Ya, najis. Tidak seperti layaknya santri yang biasanya pakaiannya ya biasa saja lah, ya kan? Nah, sehingga para guru dan pengusaha mengira bahwa Al-Mafruh datang ke Tanah Abang ingin mengajar sebagai guru. Karena melihat penampilannya dan tadi kemampuan bahasa Arabnya yang cukup bagus. Nah, dari sini dia ketemu gurunya karena gurunya sudah pindah ke Solo ya. Ada seorang Habib yang terkenal, keturunan Arab ya, As-Sakaf. Ya. Akhirnya dari Tanah Abang, beliau meneruskan ya pendidikannya nyantri di mana? Kembali lagi ke Banten. Ada kiai besar ahli qiraat hafid namanya Kiai Soleh Makmun. Nah, orang Banten mungkin tahu ya kalau ada orang Banten ini. Pesantrennya sekarang namanya apa lupa saya. Tentang Al-Quran lah kan. Nah itu beliau belajar di situ. Jadi bibit ilmu Quran dan ilmu Quran itu diperoleh beliau dari kiai yang ada di Banten tadi. Yang kemudian hari mengilhami beliau untuk mendirikan IKI itu kan. Ya. Di situ beliau bukan belajar di sekolah saja, di mana saja, di pesantren saja. Tapi juga belajar langsung dengan pengasuhnya. Nah ini apa namanya perbedaan dengan santri-santri lain yang biasanya kalau belajar hanya formal di sekolahnya atau pesantren saja tanpa langsung belajar dengan pengasuhnya ya. Nah, beliau ini langsung belajar dengan pengasuhnya sehingga ilmunya memang mantap dan mumpuni. Nah, dari Banten beliau terus ini dari pesantren ke pesantren. Masih terus belajar terus ke pesantren lagi di Buntet Cirebon. Ada orang Cirebon di sini? Enggak ada. Di Cirebon ada pesantren terkenal waktu itu pesantren Buntet yang diasuh oleh Kiai Abbas. Kiai Abbas itu murid kesayangan Hadratus Syekh Ibrahim Hasyim Asy'ari. Murid kesayangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari Jombang yang mendirikan NU. Rois Akbar NU. Nah, itu punya murid kesayangan namanya Kiai Abbas, punya pesantren di Buntet. Nah, beliau belajar ke situ, nyantri ke situ. Nah, ketika nyantri ke situ itu ya, beliau datang pakai jas lengkap, pakai dasi, wah cakep lah pokoknya, ya, seperti pejabat gede. Tidak seperti lah yang santri yang kalau datang ya begitulah, kan pakai sarung, pakai baju koko, mungkin pakai peci dan kumel bajunya, pakaiannya.
Tapi beliau datang ke Buntet itu dengan pakaian yang sangat terlenteh, ya. Sangat najis, keren, ya kan? Pakai jas, pakai dasi. Nah, karena tuh datang seperti itu, maka disambut oleh Ki Abbas, ya, luar biasa. Ki Abbas tahu, wah ini bukan santri biasa ini santri istimewa. Akhirnya beliau tidak ditempatkan di asrama dengan santri yang lain, tapi beliau ditempatkan di kamar khusus milik kiainya. Jadi ketika belajar di Muntar itu, al-mafrulah, ya, oleh Kiai Abbas dikasih kamar khusus. Istilah beliau apa menetap, ya kan? Tidak seperti layaknya santri yang lain yang rame-rame ada di asrama. Kenapa begitu istimewa perlakuannya? Tadi karena beliau datang memang beda dengan santri lain. Dan Kiai Abbas paham, wah ini orang bukan sembarangan nih. Hanya santri hebat, ya. Sudah jadi kiai deh itu kan. Sudah alim tapi nyantri lagi. Nah, di sini belajar ilmu banyak ini. Ada usul fikih perbandingan, ada tafsir, ada fikih perbandingan. Nah, kelihatannya usul fikih perbandingan dan fikih perbandingan yang beliau gemari, yang beliau kuasai itu ya bekalnya dari Ki Abbas sih, dari situ. Sehingga terkenal dikenali beliau itu ahli fikih perbandingan, ahli usul fikih perbandingan. Nah, dari sini kemudian kemana beliau? Masih nyambi lagi. Dari Buntut yang Cirebon tadi, ya, beliau meneruskan belajar lagi ke pesantren Sukabumi. Ya. Ada pesantren apa namanya di Sukabumi, Kiai Sanusi namanya, kiainya terkenal. Nah, beliau belajar di situ. Nah, ketika belajar di situ, beliau itu belajar kitab langsung dengan kiainya. Nah, ini yang istimewa, ya kan? Selalu kalau pesantren, beliau tidak hanya ngaji di pesantrennya, di kelasnya, tapi beliau belajar khusus dengan pengasuhnya. Oh, luar biasa. Nah, lama di sana, ya, di Sukabumi, kemudian beliau lari ke Solo, artinya nyantri lagi ke Solo, belajar ke Solo. Ke Solo, tadi mencari gurunya yang dulu ngajar di Tanah Abang, sudah pindah ke Solo, nah sekarang dikejar ke sana cari itu. Nah, di situ banyak belajar ilmu lagi kan. Nah, ini dari pesantren ke pesantren. Kita biasanya nyantri kan satu pesantren. Beliau tidak pindah-pindah banyak pesantren. Dia banyak gurunya, banyak kiainya. Dan yang dipilih pesantren-pesantren besar, ya, yang diasuh oleh ulama-ulama sepuh yang terkenal. Nah, dari sana, ya, kemudian setelah menikah, beliau meneruskan lagi ke Al-Azhar Mesir, Kairo Mesir, Masya Allah. Biasanya seseorang ketika sudah menikah, ya berhenti studinya, berhenti thalabul ilminya, ya kan? Tapi beliau tidak. Sudah menikah, bahkan sudah menjadi pegawai, menjadi ketua apa namanya kantor agama di Bengkulu waktu itu. Beliau meneruskan studi di Azhar University di Kairo di Mesir sampai tamat, sampai tamat, sampai selesai sampai tamat. Tentu dengan keluarganya, dengan ibu, ya kan, dengan anak-anaknya. Sekarang diantaranya menjadi rektor IKI, Ibu Emma, ya kan, Dr. Najmul Faizah, ya. Itu putri beliau yang tempoh hari diajak ke Mesir, ya kan. Satu di sana. Sekarang alhamdulillah meneruskan perjuangannya mimpin IKI, ya. Yang saya sering menyebut dengan panggilan Mbak Emma karena begitu dekat dengan. Nah, itulah kira-kira, ya, gambaran singkat perjalanan studi al-mafruḍah yang perlu kita contoh. Artinya beliau tidak puas hanya satu tempat saja.
hanya satu pesantren. Dan tidak puas hanya belajar langsung di kelas di pesantrennya, tapi ditambah dengan belajar ya secara khusus dengan para pengasuhnya. Termasuk ketika di Azhar. Beliau ketika di Azhar, ya selain kuliah di bangku kuliah, beliau belajar di luar bangku kuliah dengan para guru besar yang ada di sana. Banyak. Ada ahli tafsir, ahli usul fikih, ahli fikih, ahli balaghah dan lain-lain ya. Kebanyakan guru besar, profesor ya. Nah, beliau belajar di situ, tentu dengan bayar. Kebetulan beliau kan banyak duitnya karena dapat beasiswa dan dapat kiriman dari Kemenak mungkin ya, karena mewakili Kemenak, urusan dari Kemenak juga. Ya itulah sejarah singkat pendidikan beliau. Ya. Yang kelihatannya memang dari pesantren ke pesantren. Sehingga layak kalau kemudian hari ilmunya sangat luas, sangat dalam dan mumpuni. Nah, itu sejarah singkatnya ya. Kemudian kita akan bicara tentang kiprahnya. Kiprah beliau. Ilmu itu harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan, bagaimana? Al ilmu bil amal kasyajar bila samar, kan? Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon besar yang tidak berbuah. Cuma rindang, banyak daunnya, banyak bunga, tapi nggak berbuah. Bikin sampah aja, bikin kotoran aja. Maka ilmu masih diamalkan. Ada lagi hadis Nabi, la yakunul alimu aliman illa bi'ilmi aminah. La yakunul alimu aliman illa bi'ilmi aminah. Seseorang yang alim itu tidak dikatakan alim kecuali dia telah mengamalkan ilmunya. Jadi Anda yang sekarang belajar di IKI, ya, ilmu banyak, kalau dia diamalkan itu saja tidak punya ilmu. Karena ilmu itu untuk diamalkan. Nah, dengan demikian, kalau kita punya ilmu nggak diamalkan tadi, saja bila sama. Atau sejatinya orang yang berilmu banyak tidak diamalkan itu sama dengan orang jahil. Orang jahil tidak ada karyanya, nggak ada amalnya. Itu wajar karena jahil, nggak tahu. Jadi orang berilmu tidak mengamalkan, nah itu tentu bagaimana? Mu'allakun min kopi ubadil wasan kan? Nah, artinya kalau ada orang berilmu, na'udzubillah, ilmunya tidak diamalkan, nanti di sana akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Nah, dalam kerangka ini maka kita melihat beliau itu sebagai ulama yang luar biasa, yang upayanya dalam mengamalkan ilmunya itu luar biasa. Sehingga karyanya juga luar biasa. Kiprahnya luar biasa. Kiprah beliau diawali dari Bengkulu sebagai ulama yang mengajar, banyak mengajar. Bagi kiai yang banyak mengajar. Kemudian menjadi imam besar masjid di Bengkulu. Waktu itu ya ada tes banyak pesertanya untuk milih imam besar di masjid Bengkulu. Nah, yang lulus beliau, akhirnya beliau terpilih sebagai imam besar. Nah, kiprahnya diawali dari sini. Ya. Kemudian pernah menjadi ketua kantor urusan agama Bengkulu. Ya. Pernah jadi camat juga di Bengkulu. Tapi ini tidak disengaja dan tidak menjadi tujuan. Tidak diinginkan oleh beliau. Ini pernah jadi camat juga. Bahkan pernah ikut bergerilya, ya, perang sama penjajah di zaman pra kemerdekaan. Nah, dari sana kemudian ke Jakarta, ya, ke Jakarta ini beliau diawali menjadi dosen dulu tentu di mana? Di dulu ya Jakarta ya, Jakarta. Kemudian di dalam menjadi guru besar. Menjadi guru besar di UIN Jakarta, kemudian menjadi dosen terbang di berbagai perguruan tinggi Islam, baik swasta maupun negeri. Beliau juga pernah menjadi rektor YAIN Raden Fatah Palembang. Ya, masuk pengurus penting dalam PBNU juga beliau.
Beliau ya termasuk narasumber yang banyak dipakai di Kemenak, kemudian di Dewan Pertimbangan Agung, di Mahkamah Agung, dan di Dewan Tafsir, bahkan di keluarga berencana. Sehingga waktu itu ya, hampir tiap hari beliau itu seminar, baik di dalam maupun di luar negeri ya, dalam berbagai topik terkait dengan Islam. Nah, itu kiprahnya luar biasa. Ya, beliau termasuk anggota Dewan Tafsir Kemenak. Kemudian termasuk tadi salah seorang pengurus PBNU dan ulama yang dipercaya PBNU untuk mengkaji masalah-masalah aktual tentang hukum fikih. Beliau ya mengajar di Istiqlal waktu itu, yang kemudian saya menggantikan waktu itu ya. Kemudian ya, ini yang paling monumental ya. Beliau mendirikan PT IKI. Jadi PT IKI itu karya beliau. Saiful Fikrohnya, pengagasnya, pendirinya beliau juga. Jadi sebelum ada IKI, Tujuh tahun sebelumnya mendirikan PT IKI khusus pria, yang sekarang menjadi universitas, ya kan? Nah itu karya beliau juga. Rektor pertama di PT IKI sampai kira-kira 7 tahun. Tadi pendiri IKI, rektor pertamanya sampai wafat. Itu kiprahnya kan? Itu kiprahnya. Jadi penggagas PT IKI, penggagas IKI, dan pendirinya. Waktu itu PT IKI itu seperti saudara kandung, kakak beradik. Artinya dosennya sama, kurikulumnya sama persis. Karena waktu itu di awal-awal itu digabung oleh beliau. Maksudnya begini, beliau rektor PT IKI juga rektor IKI. Waktu baru pertama didirikan. Jadi karena beliau rektornya, maka kurikulumnya dosennya itu hampir sama waktu itu ya. Sekarang sudah beda ya. Kalau PT IKI, yayasannya Yayasan Ihya Ulumuddin. Diteruskan Yayasan Afan. Bukan, Yayasan apa? Pendidikan Al-Quran, sorry. Kalau IKI tadinya Yayasan Afan. Diteruskan Yayasan Institut Ilmu Al-Quran. Di yayasan itu pun penggagasnya beliau juga. Karena beliau ketuanya juga. Nah itu kiprah beliau cukup banyak ya. Di samping tadi kan, ya sebagai guru besar, membimbing sebagai promotor, ya para doktor yang ada di Jakarta, yang Surabaya, ya Jogja dan lain-lain. Jadi banyak dokter-dokter waktu itu yang dibimbing oleh beliau sebagai promotornya, ya sebagai promotor dan sebagai nguji ya, itu banyak dilakukan oleh beliau sehingga akhir hayatnya. Sehingga akhir hayatnya. Nah itulah kira-kira ya kiprah singkat dari beliau yang luar biasa tadi. Ini tentu tidak mungkin dilakukan oleh ulama biasa. Ini sebagai bukti bahwa al-maf'ula memang ulama yang luar biasa. Yang ilmunya mumpuni, ya, kemudian pengalaman juga luar biasa, ya, dan apa linknya hubungannya ke berbagai pihak itu juga luar biasa. Dan dari situlah maka beliau berhasil mendirikan PT IKI dan IKI tadi. Karena banyak koneksi yang bisa diajak untuk mensupport ya gagasan dan pemikiran. Beliau juga termasuk ya narasumber kompilasi hukum Islam. Ya, termasuk juga narasumber penting undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan tahun 74
mungkin Anda belum lahir, itu materinya banyak dari beliau. Ada sejarahnya, ya. Tadinya pemerintah mengajukan konsep atau RUU perkawinan yang dibuat oleh Profesor Seno Aji, itu orang sekuler. Ya. Karena banyak orang sekuler, tentu intinya banyak kontra dengan hukum Islam. Nah, ketika disidangkan di DPR di Senayan, akhirnya didemo oleh mahasiswa Islam, ada dari IN, ada dari PT IKIKO juga waktu itu. Saya waktu baru semester berapa ya? Semester 1 waktu itu. Semester 2 lah. Semester 2 di PT IKI ya. Tahun 74 itu saya semester 2 di PT. Jadi ada demo besar ya, protes dengan RUU perkawinan yang dibuat oleh Profesor Senoaji, Menteri Kehakiman waktu itu, zamannya Pak Harto ini kan. Ya. Kenapa? Karena isinya banyak kontra dengan Islam. Akhirnya karena diprotes mahasiswa, ya, maka tokoh-tokoh NU menghadap Pak Harto. Yang diantaranya dipimpin oleh Kiai Besi Samsuri dari Jombang. Ada orang Jombang tahu ya, dari Denanyar ya. Nah, Kiai Besi Samsuri selaku anggota DPR dari fraksi NU, juga dari PBNU, beliau pengurus PBNU, ya, mendatangi Pak Harto di istana. Beliau bilang sama Pak Harto, ini RUU perkara harus dirubah Pak. Kalau tidak, nanti ini rame akan diproses oleh mahasiswa. Nah, Pak Harto mengikuti keinginan Kiai Besi Samsuri itu. Akhirnya yang ada tadi ditarik. Kemudian bikin konsep baru yang Islam. Yaitu di antara narasumbernya yang penting adalah siapa? Al-Maghfurlah, ya kan? Jadi pemikiran beliau tentang fikih perbandingan terkait dengan perkawinan itu banyak masuk dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Nah itu termasuk apa? Kiprah beliau. Jadi jasanya, kiprahnya, perjuangannya itu luar biasa. Ini kan singkat, ya kan? Ya, panjang lebarnya nanti Anda bisa baca buku namanya Profesor Kiai Haji Ibnu Husain LML dan Pembaruan Islam di Indonesia. Tapi sudah tidak diterbitkan karena sudah direvisi dengan judul lain, ya. Tapi saya masih punya bukunya. Anda berminat itu bisa dipinjam nanti di fotokopi. Fotokopinya agak lumayan, mungkin antara 90 sampai 100 ribu per bukunya ya, karena tebal. Buku itu adalah buku yang dikarang oleh tim ketika beliau ultah yang ke-70, sorry. Ketika ulang tahun yang ke-70. Maka ditulis buku, tadi bukunya namanya Profesor Haji Ibnu Sa'ad dan Pembaruan Islam di Indonesia. Nanti materi pemikirannya akan disampaikan di perkuliahan ini ya. Ini sebelum ke sana kita bicara dulu tentang biografinya Ibrahim. Nah, sebelum kita teruskan, mungkin ada yang bertanya silakan. Nanti kita akan lanjutkan dengan karya ilmiah beliau. Ya. Ada yang bertanya? Yang hadir berapa orang malam ini? Di partisipan 61 orang, Pak. 61 orang. Jumlah semua berapa? Jumlah semua berapa? Kalau dari 7E 40, Pak. 40. Yang satu lagi 7 Dari apa? 7E 41, Bapak. 41. Jadi jumlah semua mestinya berapa? 81. 81. Yang ikut bergabung berapa itu?
Tolong absennya dibantu ya. Iya, Pak. Dibantu. Nggak ada yang bertanya? Saya mau bertanya, Pak, tapi sebenarnya ini pertanyaan materi kemarin. Oh iya, oke, gimana? Oke. Kalau pesantren Tahosus itu, Pak, yang Hmm, IIKI, itu hmm. memang dari awal direncanakan atau bagaimana? Iya, jadi kan begini ya. Itu banyak programnya dan terus berusaha untuk mengembangkan dirinya, ya kan? Itu kan sejak semula modelnya kan kuliah dan diasramakan, ya enggak? Dan diasramakan. Ketika awal berdiri gitu juga, walaupun banyak sempit di kampung hutan, gitu juga. Mereka diasramakan sama mahasiswa yang terbatas itu. Nah, kemudian bangun di Cinangka itu, ya untuk asrama sudah dibongkar tapi sekarang yang tengah yang namanya asrama aja hari ini Yusuf ya, jadi apa bongkar diganti baru itu kan. Ya, dengan demikian memang itu ya terkait ya erat dengan program IKI yang memang harus ada asramanya. Nah, tentu bukan asrama untuk tempat tidur kan. Ya. Artinya asrama yang nggak pesantren yang dipakai untuk apa pendalaman ilmu selama dan mengamalkan apa ilmu itu secara langsung. Kalau pesantren kan begitu kan, ilmu yang dipelajari langsung amalkan, ya ilmu pelajari langsung amalkan. Nah ini begitu juga di gitu. Harapannya begitu, artinya ilmu itu dipelajari dan langsung dipraktekkan. Maka perlu ada pesantren, ya kan? Ada pesantren. Nah, dengan keberadaan pesantren khusus ya jelas terkait betul dengan apa visi misi dan tujuan kenapa IKI didirikan. Untuk penyempurnaannya harus seperti itu. Tentu sekarang juga masih kurang kan, karena ketika cuma diterima di asrama, di pesantren kan tidak cukup. Ya. Jadi sejatinya belum mencukupi yang ada itu kan, harus nambah lagi. Ya, cuma masalahnya kan karena tanah terbatas, nggak mungkin kembangkan lagi dan sudah mahal kan, ya kayaknya ya seperti itu adanya kan. Tapi sekarang bangun lagi untuk kuliah ya, insya Allah gitu ya, gedung yang lagi dibangun ya. Ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi jelas itu terkait betul dengan visi misi kita tujuan kenapa IKI diri. Karena untuk mencetak ulama itu tidak cukup kuliah saja, tapi harus dipraktekkan ilmu itu didalami di pesantren. Jadi IKI menggabungkan sistem pendidikan ala apa modern lewat klasikal di kelas ya, kamu kuliah, kemudian juga via pendidikan model pesantren. Dan di statunya tercantum seperti itu. Sejak semula statu ini menyebutkan seperti itu. Artinya sistem pendidikannya memadukan antara sistem modern ya di kelas, di lokal, ya, kemudian apa namanya lewat perkuliahan tadi dan sistem pendidikan model pondok pesantren. Nah, dengan demikian, kalau Anda bertanya begitu, ya jelas ini termasuk apa visi misi dan tujuan kenapa IKI didirikan. Jadi sangat terkait. Oke ya? Baik, Ada Pak. lagi yang bertanya? Ya. Ada yang bertanya? Waktunya tinggal 10 menit ya. Kita 1 jam saja. Nggak ada yang bertanya? Oh, nggak ada, saya tambah lagi. Karya ilmiah beliau. Tadi kan secara singkat kelahirannya, silsilannya, pendidikannya, kemudian kiprahnya, karyanya. Ya. Nah sekarang karya ilmiahnya. Tadi kan karya di luar ilmiah berupa kiprah, ya kan? Kemudian kelembagaan dan lain-lain. Nah ini sekarang spesifik kiprah di bidang karya ilmiah, keilmuan. Karya ilmiah al-mafrul. Jadi beliau banyak meninggalkan karya ilmiah. Kalau makalahnya ratusan. Kebetulan saya cukup lama mendampingi beliau sebagai sekretarinya, ikut membantu buat makalah ya untuk apa namanya
seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Wah, itu cukup banyak, ratusan. Tapi belum semua sempat dibukukan, baru sebagian kecil. Nah, buku yang secara spesifik karang oleh beliau itu pertama adalah Hukum Khutbah pakai Bahasa Indonesia. Sahkah khutbah dengan bahasa Arab? Bahasa Ajam. Judul bukunya kira-kira sahkah khutbah dengan bahasa Ajam? Bahasa Ajam adalah bahasa selain Arab, Indonesia, Sunda, Jawa, Inggris, Perancis, Belanda, dan lain-lain itu namanya bahasa Ajam. Jadi ada buku yang dikarang loh di awal-awal, judulnya adalah Sahkah khutbah dengan bahasa Ajam. Artinya sah nggak kalau ada khatib khutbah dengan bahasa selain Arab, Indonesia, Jawa, Sunda misalnya. Di buku ini ya waktu itu beliau berpendapat khutbah dengan bahasa selain Arab tidak sah, harus pakai bahasa Arab. Ini masih yang pendapatnya masih sempit, ya kan? Karena masih muda kan. Ini kontra dengan pandangan Soekarno. Ini bermula dari diskusi, debat dengan Soekarno. Soekarno presiden. Dan isinya Bung Karno itu Ibu Fatimah Ibu siapa namanya? Ibu Fatmawati, sorry. Ibu Fatmawati itu kan masih ada hubungan keluarga dengan Pak Ibn Husain. Jadi Ibu Fatmawati itu dari Bengkulu masih ada hubungan keluarga dengan Pak Ibn Husain. Jadi beliau dekat dengan Soekarno itu, dengan Bung Karno. Nah, sering diskusi, sering berdebat. Nah, di antara masalah yang didebatkan adalah masalah sah nggak khutbah dengan bahasa selain Arab. Nah, beliau tulis itu pandangannya itu, pemikirannya itu. Bung Karno berpendapat sah, maju Bung Karno. Beliau berpendapat tidak sah. Waktu itu kan, wah ini rame. Akhirnya gimana? Ilmu kan berkembang, pemikiran berkembang. Setelah ke Jakarta, ya pulang dari Mesir, beliau berubah pendapatnya. Sah khutbah dengan bahasa selain Arab. Asal rukunnya ini pakai bahasa Arab. Jadi ada 3 pendapat ini ya. Pertama, pendapat yang sangat maju mengatakan sah khutbah dengan bahasa selain Arab, termasuk rukunnya boleh. Tidak pakai bahasa Arab. Yang kedua, tidak sah sama sekali khutbah dengan bahasa selain Arab. Harus semua pakai bahasa Arab. Yang ketiga, tengah-tengah. Ya, boleh khutbah dengan bahasa selain Arab untuk penjelasannya. Untuk rukunnya harus tetap pakai bahasa Arab. Ada hamdalah, ada salawat, ada wasiat, ada baca, ada doa, itu bahasa Arab semua kan. Ya, beliau berpendapat setelah sampai Jakarta, pindah ke Jakarta dan pulang dari Mesir. Sah khutbah dengan bahasa Arab, bahasa selain Arab untuk penjelasannya, uraiannya. Untuk rukunya wajib pakai bahasa Arab. Kan ada hamdalah, ada selawat, ada tausiah, wasiat takwa, ada yang baca Al-Quran mesti bahasa Arab, ada doa bahasa Arab. Berarti sudah berkembang, pendapatnya ada maju. Tadinya berpendapat tidak sah, nah sekarang berubah. Tidak sah tapi asal rukunnya tetap pakai bahasa Arab. Nah, perkembangan ini tentu dipengaruhi dengan keluasan ilmu yang telah diperoleh oleh beliau dari Mesir, karena di sana belajar fikih perbandingan dan usul fikih perbandingan. Nah, ini sebagai bukti bahwa begitu bertambah luas ilmunya, seseorang akan bertambah luas wawasan. Dan ini biasa. Ulama-ulama Islam yang besar juga begitu. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal.
Itu pendapatnya tidak satu. Ada dua, ada tiga, ada lebih. Banyak dalam satu masalah. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh perkembangan ilmu, pengetahuan, keluasan ilmu yang dimiliki, ya, dan sosial yang melingkupinya, kondisi masyarakat yang melingkupi. Dan itu dibenarkan oleh Islam. Artinya bisa terjadi perubahan ijtihad karena berbeda lingkungannya, berbeda kemaslahatannya, berbeda ilatnya dan lainnya. Untuk sementara baru satu dulu ya karyanya ya. Jadi sah enggak khutbah dengan bahasa Arab, bahasa Ajam, hanya bahasa Sayyidina. Jadi itu khilafiyah ya, termasuk masalah khilafiyah. Di Jakarta sampai hari ini di pinggiran Jakarta tapi ya, masih ada beberapa masjid ya yang khutbahnya pakai bahasa Arab semua, nggak pernah pakai bahasa Indonesia. Jadi rukonya, penjelasannya semua pakai bahasa Arab. Ya, ini pendapat lama dari mazhab Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Artinya tidak boleh diterjemah dengan bahasa selain Arab. Rukonya, penjelasannya pun harus pakai bahasa. Nah ini pendapat lama dari mazhab Syafi'i yang sebagian masih diikuti oleh siapa? Oleh sebagian ulama yang ada di Indonesia. Termasuk di Jakarta, Betawi pinggiran, masih ada masjid yang ini khotbah mesti pakai bahasa Arab, tidak pakai bahasa Indonesia termasuk tadi penjelasan. Wallahu alam bishawab. Baik ya, kita akhiri ya. Mari kita baca doa masjid. Subhanakallahumma Astagfirullah wa atubu ilaik. sekian, terima kasih, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak Yai. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Selamat Ifa.